Keputusan Mendagri mengenai 4 pulau di Aceh Singkil yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara menuai polemik di kalangan masyarakat dan anggota legislatif Aceh. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan keputusan Mendagri atas status 4 pulau yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Untuk membahasnya langsung saja kita berdialog dengan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tengku Muharudin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muharudin. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Laura. Baik Pak, bisakah Anda jelaskan ini sejak kapan tepatnya diketahui 4 pulau tersebut secara administratif masuk ke wilayah Sumatera Utara, Pak? Iya, baik, terima kasih. Persisnya kita tahu bahwa itu sudah menjadi wilayah hukum ataupun administrasi Sumatera Utara itu setelah diterbitkannya ya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 2138 tahun 2025 ya. Bahwa kami mendengar sebelumnya bahwa ada semacam keinginan begitu ya atau upaya untuk merebut 4 pulau itu. Ini sebenarnya kasus-kasus lama gitu ya. Tapi sampai saat ini pemerintah Aceh masih konsisten untuk kemudian mempertahankan ke 4 pulau itu sebagai wilayah administrasi pemerintah Aceh. Nah, menurut kami keputusan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini sangat ambigu ya, ambigu bahwa sebelumnya sudah pernah diterbitkan yaitu Permendagri nomor 41 tahun 2017 gitu. Di mana di situ ditegaskan tentang batas wilayah ya. Nah, tentu dokumen yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yaitu antara lain peta gempa bumi Indonesia gitu ya, yang menyatakan bahwa ke 4 pulau itu adalah menjadi wilayah Aceh. Kemudian juga ada dokumen lain yaitu topografi TNI AD tahun 1978. Juga lampiran di situ disebutkan bahwa ke 4 pulau itu menjadi wilayah hukum ataupun administrasi daripada pemerintah Aceh. Kemudian juga di tahun 1992 ada kesepakatan antara dua gubernur, yaitu Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Ya, dalam hal ini yaitu Bapak Ibrahim Hasan, kemudian Sumatera Utara pada saat itu gubernurnya yaitu Bapak Inal Siregar, begitu ya. Itu juga sudah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat ke 4 pulau itu menjadi wilayah administrasi pemerintah Aceh. Lalu juga kita tahu bahwa sebelumnya Kemendagri ataupun pihak Menteri Dalam Negeri sudah melakukan investigasi ya, melibatkan pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara untuk sama-sama melakukan investigasi. Nah, lagi-lagi hasil investigasi ya di situ nyatakan bahwa ke 4 pulau itu ya, lama ini yaitu Pulau Limpan, kemudian Pulau Panjang, Mangkir Besar dan Mangkir Kecil, itu keempat-empatnya menjadi wilayah administrasi pemerintah Aceh. Jadi menurut saya ini keputusan yang sangat ambigu begitu ya. Satu sisi Kemendagri sudah menegaskan bahwa batas wilayah Aceh itu yaitu ke 4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh ya. Kemudian di sisi lain ya, Menteri Dalam Negeri dalam hal ini menganulir keputusan itu dengan diterbitkan keputusan Mendagri tadi itu. Jadi saya pikir dalam hal ini cobalah ya, dalam hal ini jangan saling mengedepankan ego sektoral. Kami mengharap pada Pak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Bapak Tito Karnavian, marilah kita mengedepankan kemaslahatan ya bagi masyarakat Aceh, masyarakat Sumut dan rakyat Indonesia pada umumnya. Karena keputusan tersebut itu sudah membuat gaduh masyarakat Aceh. Kita tahu bahwa Aceh sudah luar biasa menyumbangkan ya harta tenaga untuk kemerdekaan Indonesia, tapi jangan kemudian dengan gara-gara keputusan yang kontradiktif ini kemudian menimbulkan gejala sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mbak Laura. Tapi menurut Anda, Pak Muharudin, ini mengapa atau apa yang menjadi dasar ke 4 pulau tersebut masuk menjadi wilayah Sumatera Utara? Ya, saya pikir pertanyaan tersebut itu harus ditanyakan kepada Menteri Dalam Negeri Mbak Laura. Ya, kami pemerintah Aceh di sini dengan gubernur ya, kemudian juga dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, kita sudah melakukan kajian bersama ya dan bersepakat juga dalam hal ini barangkali saya selaku ketua DPR Aceh melalui pimpinan DPR Aceh untuk kemudian mengharapkan kepada Gubernur Aceh segera dibentuk tim terpadu
ya. Di situ ada tim Gubernur Aceh, kemudian Wali Nanggro, kemudian juga dari DPR Aceh juga melibatkan forum bersama DPR RI, DPD RI untuk segera menjadwalkan ya pertemuan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk mengakhiri konflik yang membuat gaduh masyarakat kita di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi saya pikir sekali lagi saya mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, eh, mari kita kedepankan kemaslahatan, jangan kita kedepankan ego sektoral, ya. Apalagi kita melihat juga sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Sumut, ya. Beliau juga sepakat untuk kemudian kita duduk bersama, begitu ya. Jadi saya pikir Bapak Menteri Dalam Negeri segera menjadwalkan pertemuan bersama, ya. Kita memaklumi semua manusia kita punya khilaf, punya kesalahan, gitu ya, kesilapan. Tapi saya pikir jangan kemudian kita memaksakan kehendak yang kemudian eh, menjadikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi selagi saya harapkan marilah kita melihat persoalannya dengan jernih. Juga saya berharap kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah ya, langkah-langkah konkret dalam penyelesaian sengketa 4 pulau Aceh yang sebenarnya itu menjadi milik Aceh yang hari ini dan keputusan Menteri Dalam Negeri itu menjadi wilayah hukum administrasi pemerintah Sumatera Utara. Baik, kemudian Pak Burhanuddin, di pulau tersebut ada aktivitas atau ada potensi-potensi apa saja? Apakah tempat wisata ataukah ada sumber energi di sana, Pak? Ya, benar. Sementara ini masyarakat di sana itu masyarakat kita yang tinggal di 4 pulau itu ada masyarakat petani, begitu ya. Kemudian ada juga yang sebagian masyarakat menjadikan itu tempat destinasi wisata. Juga disinyalir bahwa di situ ada potensi sumber daya alam, begitu. Ini juga menjadi pertanyaan kita di sini, kenapa kemudian Menteri Dalam Negeri sangat ngotot ya untuk mengambil ke 4 pulau tersebut. Kalau kita kembalikan kepada perjanjian ya Gubernur di 1992 ya, kalaupun saat ini belum ada kesepakatan terkait dengan batas laut ya antara dua wilayah, begitu. Saya pikir kalau kita kembali juga kepada perjanjian di tahun 1992 itu clear ya bahwa ke 4 pulau itu menjadi milik daripada pemerintah Aceh. Jadi secara dokumen Mbak Laura sebenarnya pemerintah Aceh sudah sangat kuat. Jadi nggak ada alasan kemudian itu dianulir menjadi kepemilikan daripada pemerintah Sumatera Utara. Mungkin Mbak Laura bisa melihat kawan-kawan di DPR RI, kami juga sebentar lagi akan mengunjungi ke sana juga. Sebelumnya kami juga sudah pernah ke sana, kawan-kawan di DPR, ya. Di sana sudah jelas, ya. Ada semacam tugu, pamflet, ya, baik itu di Pulau Lipan, Pulau Pajang, itu ada pamflet ataupun tugu yang menyatakan bahwa daerah tersebut itu berada di Kabupaten Aceh Singkil, begitu. Maka agak aneh kemudian ya, ketika dilahirkan ataupun diterbitkan keputusan Mendagri tersebut menganulir ya sejarah yang sudah lama itu menjadi milik daripada pemerintah Aceh. Baik, tentunya kami berharap semoga segera menemukan keputusan yang baik untuk kedua belah pihak untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Tengku Burhanuddin telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.